Silakan kita beriman dengan iman yang teguh. Silakan kita memakai hak-hak iman kita, tapi jangan menyingkirkan kedaulatan Allah. Silakan kita berdoa dengan memakai nama Yesus untuk minta sesuatu, tapi jangan singkirkan kedaulatan Allah. Silakan kita beraktivitas, tapi kehadiran kedaulatan Allah ada di mana-mana. Shalom jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Senang dapat berjumpa dalam ibadah online hari ini. Mari siapkan diri dan hati kita untuk menerima lawatan Tuhan dalam ibadah hari ini. Sebelumnya perlu saya sampaikan panduan ibadah secara online, yaitu siapkan hati dan diri kita karena ini ibadah dan bukan tontonan. Jangan bercakap-cakap selama ibadah berlangsung, gunakan pakaian yang sopan dan duduk yang sopan, dan ikuti setiap kegiatan, menyanyi saat diajak puji-pujian, membuka Alkitab saat pengkhotbah menunjuk ayat untuk dibaca, dan berdoa saat diajak untuk berdoa. Selamat beribadah dan menikmati lawatan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. 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 Puji nama Tuhan, kita bersyukur untuk kasih Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Saya percaya kalau kita ada sampai saat ini semua karena kasih Tuhan. Mari kita siapkan hati kita bersama-sama, kita rindu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu Tuhan Allah kami yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan buat hari yang baru yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Terima kasih Tuhan, dan saat ini kami rindu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Mari Allah Roh Kudus Engkau hadir tengah-tengah kami, menguasai hati pikiran kami, dan kami rindu hanya Engkau saja yang ditinggikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dan segala bentuk kuasa kegelapan iblis roh jahat apapun bentuknya yang akan mengganggu ibadah kami pada pagi hari ini, kami bersatu hati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami ikat, patahkan, hancurkan semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, berkaryalah bagi kami saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya Dia Tuhan yang bertata di atas semesta. Amin. Biarlah ciptaannya mengangkat pujian. Hanya Dialah Tuhan. Hanya Dialah Tuhan. Hanya Dia Tuhan. Amin. Yang bertata di atas semesta. Biarlah ciptaannya mengangkat pujian. Hanya Dialah Tuhan. Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan. Amin. Yang bertata di atas semesta. Biarlah ciptaannya mengangkat pujian. Hanya Dialah Tuhan. Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan. Amin. Yang bertata di atas semesta. Biarlah ciptaannya. Biarlah ciptaannya mengangkat pujian. Hanya Yesus Tuhan. Katakan sekali lagi, Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan. Amin. Yang bertata di atas semesta.
kami Tuhan. Kami bersyukur dan kami bangga memiliki Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Terpujilah namamu Tuhan, dan saat ini kami rindu untuk lebih lagi memuji Tuhan. Mari Roh Kudus bebaskan roh kami untuk kami boleh memuji Engkau Tuhan. Sebab hanya Engkau yang layak kami tinggikan. Engkau yang layak menerima pujian kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Silakan duduk jemaat Tuhan. Kita bersyukur memiliki Allah yang luar biasa. Dia Allah yang kudus dan suci. Dan layak kami puji Tuhan. Haleluya. Di bumi di surga dan segala yang ada, sujud dan menyembah di hadapanmu Allah semesta. Langit pun terbuka, sorak-sorak sukacita, gembira bergema, bagai gemuruh ombak samudra terdengar. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Suci, 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 sucilah Tuhan. Haleluya. Berpujilah namamu Tuhan. Haleluya. Di bumi di surga dan segala yang ada, sujud dan menyembah, sujud dan menyembah di hadapanmu Allah semesta. Langit pun terbuka, sorak-sorak sukacita, gembira bergema, bagai gemuruh ombak samudra terdengar. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Suci, 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 sucilah Tuhan. Mari teman Tuhan kita bangun berdiri. Haleluya. Di bumi di surga dan segala yang ada, sujud dan menyembah di hadapanmu Allah semesta. Langit pun terbuka, sorak-sorak sukacita, gembira bergema, bagai gemuruh ombak samudra terdengar. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Suci, 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 sucilah Tuhan. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Amin. Suci, 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 sucilah Tuhan. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Semua yang bernafas memuliakan-Mu. Surga dan bumi pun bersorak merayakan-Mu, menyanyikan pujian. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Suci, 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 sucilah Tuhan. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Amin. Suci, 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 sucilah Tuhan. Biarlah segala yang bernafas,
suci, suci, sucilah Tuhan, kudus, kudus. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Suci, 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 sucilah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa. Engkaulah kekuatan dalam kehidupan kami Tuhan. Engkaulah gunung batu perlindungan kami. Haleluya. Kasih Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Amin. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah kebenaran dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung berancang, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Amin. Makasih Tuhan, kalau kekuatan bagi kami. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Amin. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah kebenaran dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung berancang, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Kalau Tuhan kekuatan bagi kami, kalau gunung batu keselamatan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Amin. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah kebenaran dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung berancang, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung berancang, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Makasih Tuhan. Kalau perlindungan kami Tuhan. Terima kasih.
cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Ku selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Engkaulah kekuatan dalam hidup kami Tuhan. Puji Tuhan, silakan duduk jemaat Tuhan. Shalom Jemaat GPPS Palu, senang dapat berjumpa dengan saudara dalam ibadah raya hari ini. Bersama saya Rahel, berikut Warta Jemaat GPPS Palu edisi Minggu 24 Januari 2021. Ibadah GPPS Palu setiap hari Minggu pukul 8 WITA di Villa Bukit Indah Doda dengan 1 kali ibadah secara new normal. Saudara dapat mengikuti live streaming melalui website, Facebook, dan Instagram GPPS Palu. Pada pukul 19 WITA, ibadah online GPPS Palu melalui channel YouTube GPPS Palu. Ibadah sekolah minggu masih diadakan secara online setiap hari Minggu pukul 16 WITA melalui channel YouTube Sekolah Minggu GPPS Palu. Pada hari Senin, Komsel Pemuda dan Remaja melalui grup WhatsApp masing-masing. Pada hari Selasa, doa bersama pukul 20 WITA melalui aplikasi Zoom. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mohon dukung dalam doa pelaksanaan rapat kerja daerah hamba Tuhan GPPS Sulawesi Tengah pada hari Selasa sampai Kamis tanggal 26 sampai 28 Januari 2021 yang diadakan secara virtual. Persembahan kasih untuk pembangunan gedung GPPS Palu dapat saudara transfer melalui rekening berikut dan konfirmasikan ke saudari Kristiana. Bagi saudara yang memberikan persepuluhan secara transfer, harap mengirimkan bukti transfer, nama, nomor kartu, dan tanggal atau bulan persepuluhan kepada Bapak Gembala melalui WA. Iuran diakonia dan uang duka dapat saudara transfer melalui Bank Mandiri berikut dan konfirmasikan kepada Bapak Dani Coindra. Bagi saudara yang mengikuti ibadah secara online, dapat mengirimkan persembahan melalui rekening berikut dan mengkonfirmasikan peruntukannya kepada Ibu Anita Gosal. Kepada seluruh jemaat GPPS Palu, diharapkan untuk bekerja sama memelihara fasilitas yang berada di lokasi Villa Bukit Indah Doda dan jangan memetik atau mengambil tanaman yang berada di Villa Bukit Indah Doda. Demikianlah Warta Jemaat GPPS Palu. Kami rindu saudara-saudari dapat mengikuti setiap kegiatan yang ada dan menerima berkat. Akhir kata, hiduplah dalam kedaulatan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.
Saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya jemput kita untuk sama bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Inilah kami Tuhan. Inilah hidup kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Di jiwaku ketenangan batinku ada dalam hadirat-Mu, menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bencana-Mu untuk memuliakan-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya, Engkaulah kekuatan dalam hidup kami. Glory bagi-Mu Tuhan. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku,
bersyukur buat kasih setiamu dalam hidup kami Tuhan. Kalau kami ada sampai saat ini semua karena kasih-Mu dalam hidup kami. Siapakah kami ini Tuhan, sehingga Engkau memelihara kami Tuhan. Engkau begitu mengasihi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dan kami bangga memiliki Engkau Tuhan dalam hidup kami. Engkaulah Tuhan dan Raja dalam hidup kami. Engkau yang berdaulat atas hidup kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dan saat ini kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari Roh Kudus berbicaralah kepada kami melalui hamba-Mu Tuhan. Apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami untuk kami lakukan. Berbicaralah kepada kami saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Terima kasih dan kami semua Tuhan urapi kami. Agar kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu dengan hati yang mengasihi Tuhan. Dan kami boleh melakukannya dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Segala bentuk kuasa kegelapan iblis roh jahat apapun bentuknya. Yang akan mengganggu ibadah kami atau mengganggu pemberitaan firman Tuhan pada saat ini. Kami bersatu hati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami ikat, patahkan, hancurkan semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Puji nama Tuhan, Shalom. Shalom, puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Baik saudara yang ada dalam ruangan ini maupun yang ada di luar, Tuhan Yesus memberkati, selamat datang semuanya. Dan semuanya dalam pemeliharaan Tuhan, amin. Puji Tuhan. Selamat datang juga bagi saudara yang baru pertama kali hadir. Kalau ada, Tuhan Yesus memberkati. Dan supaya kita bisa saling mengenal, kami mohon saudara tidak keberatan, boleh berdiri sebentar jika ada yang baru pertama kali hadir. Ada? Ya, puji Tuhan, selamat datang. Tuhan Yesus memberkati, kita akan doakan sebentar. Puji Tuhan, kami juga akan mendoakan mereka yang berulang tahun dan yang saya sebutkan namanya. Jika hadir silakan berdiri untuk kita akan berdoa. Marijan Pantandianan, Helda Friska Sinta, Listin Helenis, Edi Susanto, Yohanes Lumentut, Aris Simon, Maya, Engela Bah Sampe. Ada yang hadir? Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Selamat ulang tahun. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami datang mengucap syukur bersama saudara kami yang secara khusus yang baru pertama kali hadir bersama-sama dalam beribadah di tempat ini. Tuhan tilik apa yang menjadi pergumulan dan kerinduan hatinya, buka jalan campur tangan, Tuhan mengadakan segala perkara, terlebih keselamatan daripada-Mu menjadi bahagian mereka. Kami memberkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian pun Tuhan Yesus, kami bersama-sama saudara-saudara kami yang berulang tahun dalam minggu ini datang mengucap syukur. Terima kasih untuk tambahan usia yang Tuhan sudah karuniakan dan kiranya ini membawa mereka semakin memahami makna kehidupan mereka sebagai orang percaya. Terima kasih Bapak, berkati pribadi, rumah tangga, keluarga, usaha, pekerjaan, pelayanan, pertumbuhan rohani mereka. Semuanya diberkati Tuhan dan buatlah berhasil segala apa yang mereka kerjakan. Sampai seluruh rancangan Allah tergenapi dalam kehidupan mereka. Biar Roh Kudus menuntun semua mereka di dalam kehendak Tuhan. Terima kasih Bapak, kami memberkati mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Ya. Nah, sebelum saya sampaikan firman Tuhan, saya ingin menyampaikan lagi sedikit penyuluhan. Iya, mau dengan tidak mau harus selalu diingatkan sehubungan dengan situasi kondisi pandemi yang belum berakhir dan di beberapa tempat semakin meningkat. Olehnya saya ingin ingatkan semua harus taati protokol kesehatan dimanapun saudara berada, termasuk dalam beribadah, baik di dalam maupun di luar. Jadi silahkan cuci tangan, makanya telah disediakan tempat. Silahkan ukur suhu badan, jangan kasih tangan, tapi di sini. Tidak hina saudara diperiksa di sini ya. Ya, karena kalau saudara pergi ke tukang cukur atau di salon, dia putar-putar saudara punya kepala, dia mau. Ya, jadi ini kan tidak, kepala saudara kan tidak dipegang. Jadi serahkan, karena saya
saya tadi duduk di situ, masih ada yang begini. Jangan, ini tidak bisa, tidak ada apa-apanya nih di sini. Ya, jadi biarlah kita mengikutinya. Itu pertama. Dan saya ikut, jarak sudah kita atur. Yang kedua, ketika ada di rumah saudara atau saudara sendiri kurang sehat dan ada gejala-gejala yang kita sudah tahu bersama, tidak usah saya ulang-ulang apa gejalanya COVID itu, silakan saudara melakukan tindakan-tindakan yang sudah diberikan petunjuk baik di medsos maupun di televisi oleh bahagian yang menangani COVID itu, dan kita sudah jelas. Ketiga, andai kata toh memang positif, itu bukan aib, jangan ditutup-tutupi. Ya, pejabat saja dia mengumumkan dirinya di televisi, saya kena, ya sudah kan? Jangan ditutup-tutupi. Kalau saudara tutupi, itu bukan hanya berbahaya bagi saudara, berbahaya bagi orang lain. Menjadi apa? Orang tidak tahu kan? Jadi kurir, jangan. Kalau kurir bawa hadiah boleh, tapi kalau kurir bawa apa namanya? Corona sudah jo minta ampun. Bawa pulang-ulang jo. Ya. Jadi jangan ditutup-tutupi. Ya. Tidak usah saudara merasa sesuatu, aduh nanti orang tahu. Jangan, kalau perlu memang orang harus tahu. Supaya orang tidak merasa tersinggung kalau saudara menjauhkan diri. Dan saudara juga tidak akan tersinggung kalau orang menjauhkan diri. Dan kalau ada di antaranya di dalam rumah, nah jangan lupa, memang ini berat saudara. Ya, beratnya apa? Karena ini kalau orang tidak siap mental, tersinggung, sakit hati, jengkel. Nah ini tidak boleh ada perasaan itu. Ya, jadi sampai kalau ada satu orang dalam rumah, langsung isolasi. Dan saudara jangan kemana-mana. Karena pasti juga kena. Jadi tidak usah kemana-mana. Kalau saudara kemana-mana, ya saudara bawa yang dari rumah itu. Ya, termasuk ibadahnya ibadah online saja di tempat. Jangan kemana-mana. Ya, sebab ada yang kena di rumah. Jadi itu perlu kita pahami. Makanya ulang-ulang selalu sebelum firman, bahkan di dalam firman pun sudah ada khusus penjelasan-penjelasan supaya semua sejahtera. Jangan baku tak salah, ya. Hanya karena ini memang harus siap mental, bukan cuma siap siap dengan tubuh yang sehat, tapi mental juga harus sehat. Oke. Nah, sekarang kita mau lanjut belajar firman Tuhan. Nah, sebenarnya ini minggu lalu, tapi karena hoax tentang vaksin itu terlalu gencar, sehingga saya harus jelaskan tentang vaksin supaya semuanya bisa memahami dan diakhiri dengan apa? DPP Spalu siap di vaksin. Iya. Bagaimana pendeta-pendeta juga hubung-hubungkan yang antikris dan lain sebagainya. Jadi ini memang situasi kondisi yang harus kita dipaksa tanda kutip jadi dewasa dalam segala hal. Saya sudah nasihati beberapa orang, oh ini ada begini di rumah, jangan kemana-mana, justru Anda tidak boleh kemana-mana kalau ada yang seperti itu di rumah. Dan orang itu isolasi, ya piring sendiri, sendok sendiri, gelas sendiri. Tapi memang tidak mudah saudara, kenapa? Karena isolasi. Kalau misalnya dia apa? Di dalam rumah itu tidak tempat isolasi, mau kemana? Nah, atur sendiri saja. Yang penting tidak bersentuhan, tidak berhadapan, dan tidak ketemu. Nah, jadi memang itulah kondisinya. Ya, ini saya peringatkan. Karena justru memang tugas setiap pemimpin rohani yang punya umat, punya masyarakat, selalu mengingatkan apa yang seharusnya dilakukan dalam segala situasi apapun, supaya kita semua bisa hidup damai sejahtera dan dalam kemurahan pengasihan Tuhan. Oke, kita lanjut sekarang. Apa itu? Hidup dalam kedaulatan Tuhan. Ini bagian ketiga. Sekarang kita masuk bagian keempat.
Oke, mari kita baca bersama. 2, 3. Puji Tuhan. Jadi dari ayat ini akan membawa kita bisa mendalami dan belajar sungguh-sungguh tentang kedaulatan Allah. Karena kalau ini kita tidak dalami dan mengerti, maka iblis akan mengambil keuntungan, mengacaukan pemahaman kita dengan hadirnya berbagai peristiwa-peristiwa di dalam kehidupan kita yang pada akhirnya membawa kita bisa lemah, kemudian kecewa, dan bukan cuma kecewa sama siapa, bisa jadi kecewa sama Tuhan, padahal Tuhan tidak pernah mengecewakan, dan berbagai cara yang membawa kita kemudian akhirnya bisa tinggalkan Tuhan. Yang berikut, bahwa dengan kita memahami kedaulatan Tuhan, kita tahu bahwa itu tidak bisa diganggu gugat dengan cara apapun, dalam bentuk apapun. Ya, sebab itu adalah kedaulatannya Tuhan. Tuhan punya hak, dia mau bikin apa, kapan dan kepada siapa, itu dia punya mau. Ya, tidak ada. Kemudian jangan hanya karena Tuhan sudah menyelamatkan kita lewat pengorbanan di juta, kemudian kita diampuni, kita diselamatkan, dan kita dijadikannya anak-anaknya, dan berikut lagi dijadikan sahabatnya, kemudian kehormatan Tuhan kita injak-injak dalam bahasa rohani dan cara-cara rohani. Karena bentuknya rohani sehingga kita anggap itu bukan penghujatan. Ini bahaya. Dan ini marak dilakukan oleh gereja. Gereja Tuhan dalam berteologi, hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan yang tidak memahami kedaulatan Tuhan dengan hadirnya anugerah. Zaman anugerah seolah-olah tanpa disadari kedaulatan Tuhan digeser oleh gereja Tuhan, oleh hamba-hamba Tuhan, oleh orang-orang percaya. Memang pada saat kita jadi orang percaya, kita diberi hak iman. Minta apa saja di dalam nama Tuhan Yesus. Tetapi haknya Tuhan, apa yang akan dia jawab tentang permintaan kita, bukan hak kita. Teologi tentang doa sekarang telah menggeser kedaulatan Tuhan. Seolah-olah dengan doa dan puasa kita bisa perintah Tuhan melakukan kita punya mau. Kita punya order dan lain sebagainya. Salahkah kita berdoa dan berpuasa? Tidak. Itu harus. Tapi kita harus ingat keputusan atas apa yang kita minta itu dari Tuhan. Nah, kalimat ini bukan berarti melemahkan iman kita. Karena seringkali kalangan kita di mimbar itu bukan kata-kata iman, kata-kata suhesti. Dan itu hipnotis. Kalau saudara pernah belajar ilmu hipnotis, saudara tahu apa itu suhesti. Dan itu bisa saja orang melakukannya tanpa dia sadari. Hanya bentuknya rohani. Makanya kenapa kita selalu diajar bahwa di dalam melayani apapun biarkan Roh Kudus yang bekerja. Bukan kita yang seolah-olah menghadirkan itu Roh Kudus untuk bekerja. Nah, ini yang perlu kita pahami. Ya, berikut. Dengan belajar kedaulatan Tuhan, mengembalikan kemuliaan, kesakralan, keagungan Tuhan dalam hidup kita. Ya, gangguan sinyal itu. Ya, feedback. Nah, ini perlu. Kenapa?
Sebab kalau itu tidak kita lakukan, maka kita tidak pahami ketika Tuhan menghadirkan kedaulatannya, kita pasti jadi bingung. Ini Tuhan atau iblis? Baru-baru ada seorang hamba Tuhan yang terkenal di negeri ini dan punya channel di YouTube menantang seorang paranormal. Sudah nonton? Sebagian sudah nonton, sebagian belum. Nah, lebih baik tidak perlu, itu sudah nonton. Kenapa? Karena ada seorang paranormal ya, yang sedang meramalkan apa yang sedang terjadi. Apa yang akan terjadi 2021. Dan itu sangat meresahkan seluruh di mana-mana. Bukan cuma umat Kristen, tetapi meresahkan masyarakat oleh karena isi daripada ramalannya. Kemudian ditanggapi oleh seorang hamba Tuhan yang terkenal. Dia tantang itu paranormal. Dia tantang. Ya, dia tantang. Dan dia doa kasih patah semua kalimat-kalimat paranormal itu. Ini. Ada kabel bunyi itu apa? Terbakar atau apa? Oh bukan, speaker saja. Ya. Ya. Nah ini, dia tantang. Jadi setelah dia tantang, maka dia mulai berdoa, dia patahkan. Kemudian kalimat-kalimat positif, kalimat-kalimat berkat dia curahkan untuk negeri ini, untuk menghalau semua perkataan paranormal yang meramalkan banyak peristiwa yang akan terjadi dan sangat mengerikan apa yang dikatakan paranormal itu. Saya renungkan, saya lihat, ini hamba Tuhan terkenal, lupa bahwa dia mempertontonkan kebodohannya dalam hal memahami kedaulatan Tuhan. Kenapa? Kalau orang memahami kedaulatan Tuhan, maka kita akan pasti tahu segala sesuatu kalau Tuhan izinkan itu bisa terjadi. Jangan kita lupa itu. Jadi jangan kita hanya mati di satu ayat yang kita pahami, kita imani, sementara ayat lain menjelaskan lebih lengkap. Nah ini, kenapa? Makanya saya katakan, akhir zaman ini, peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di akhir zaman akan menggoncang pendirian gereja Tuhan tentang kedaulatan Tuhan. Ya, nanti satu saat saya akan sampaikan apa-apa saja itu. Termasuk segala teknologi yang ada sekarang. Hanya timingnya itu saja. Timingnya kapan akan terjadi kita belum tahu. Apalagi kalau kita baca bahwa pada akhir zaman Tuhan memberikan kuasa. Nabi-nabi palsu itu diberi kuasa untuk mengadakan mujizat besar. Bayangkan itu. Terus saudara mau komplain dengan apa? Saudara akan tengking itu nabi palsu dengan mematahkan segala kuasanya. Dan saudara menang? Tidak. Karena Tuhan sudah izinkan untuk mereka melakukan itu. Nah, jadi ini saudara. Jadi makanya kita perlu memahami ini. Berikut. Di dalam kita belajar kedaulatan, hidup dalam kedaulatan Tuhan, saya mau bahasakan dengan bahasa yang sangat sederhana supaya saudara nangkap.
Jangan cari gara-gara dengan Tuhan. Kasih tahu di saudara pesa belah. Jangan cari gara-gara dengan Tuhan. Iya. Itu bahasa sederhananya. Ya. Saudara cermat, mari kita cermati kehidupan kita hari-hari dalam perilaku kita. Apakah kita sedang melakukan tindakan-tindakan yang cari gara-gara dengan Tuhan? Sedangkan tidak cari gara-gara, kalau Tuhan izinkan terjadi, apalagi cari gara-gara. Nah ini, ya. Kenapa? Jadi kita perlu paham ini. Oke, apa yang kita sudah pelajari tentang kasus Ayub, kita sudah belajar baik jati dirinya, keluarganya, kekayaannya, aktivitas keluarga, keimamatan Ayub. Dan pada saat kondisi seperti itu, penetapan kedaulatan Allah turun atas Ayub, hadir atas Ayub. Luar biasa kan? Seorang yang saleh, beribadah, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan, secara iman percaya, dan kaya raya, konglomerat dari timur. Itu tidak gampang dapat orang seperti ini. Anaknya laki-laki berapa? 7. Anaknya perempuan 3. Tiap hari pesta, berarti menikmati hasil jerih lelahnya. Tidak salah. Dia pesta bukan karena korupsi. Dia nikmati hasil lelahnya. Dan menjaga supaya tetap berkenan kepada Tuhan. Kalau kita renungkan manusia sempurna, kurang sedikit lagi sudah sempurna, menyenangkan hati Tuhan, sampai Tuhan menjadikan ini Ayub sebagai dia punya jago menghadapi iblis. Dan benar, ketika Tuhan bertanya kepada iblis, dari mana kamu? Dari beridar-idar di bumi. Ada lihat hambaku Ayub? Hambaku Ayub, ada lihat? Tidak ada yang sama dengan dia. Dia punya kesalehan dan takut Tuhan dan menjauhi segala kejahatan. Tidak ada. Ayub belum pernah tahu kalau ada terjadi percakapan di alam roh sana. Di dalam dewan. Ya, dewan ilahi. Nah, apa yang iblis katakan? Tidak percuma. Iya, seperti itu. Karena engkau membagari. Nanti kita baca ayatnya. Jadi kita semua ini dipagari. Amin. Dipagari. Dipagari. Ya, makanya selalu diingatkan. Di dalam bimbingan rohani, jangan beri celah kepada iblis. Jangan buka itu pagar. Jangan beri pintu masuk kepada iblis. Jadi memang iblis tidak punya hak untuk menyentuh kita. Tapi kalau kita buka, sama dengan kita bilang, welcome, Laila. Nah, kita yang undang. Tapi ini tidak. Siapa yang buka itu pagar? Tuhan sendiri. Tuhan. Saudara, saya harap selama 1 minggu ini saudara sudah baca ini. Pertanyaannya, pantaskah Tuhan melakukan itu? Kok tega? Tidak ada salah, tidak ada dosa, tidak melakukan kejahatan, hidup benar, hidup saleh. Kok kenapa ditimpa malapetaka musibah yang begitu tragis? Untung ada contoh. Ya, artinya ada contoh yang kita pelajari dari Ayub. Sebab kalau tidak ada contoh tiba-tiba itu terjadi atas diri kita, saya sudah tidak tahu bikin apa. Pasti kita bingung.
Kenapa? Karena teologi mimbar juga teologi timbal balik. Kalau kamu begini, nanti Tuhan begini. Kalau kamu begini, nanti Tuhan begini. Itu kan teologi timbal balik yang sering ditanamkan dari atas mimbar kan. Sehingga menginjak-injak kedaulatan Tuhan. Jadi kalau mau diberkati Tuhan, mesti begini. Mau disayang Tuhan, mesti begini. Nah, ini dia. Sekarang semua sudah dilakukan. Semua sudah dilakukan. Tapi kenapa Tuhan izinkan? Begitu ditantang, begitu Iblis kata, itu bukan percuma, bukan gratis itu. Dia taat kepadamu, bukan percuma dia ini karena kamu membentengi, memagarinya. Tuhan kata, iya, silakan. Jangan sentuh nyawanya, silakan. Maka dibukalah pagar pertama. Nah, apa itu pagar pertama? Kita mau lihat ya, ini bagiannya ya. Oke. Kita baca dulu bahwa ada pagar perlindungan Tuhan. Mazmur 34 ayat 7 atau ayat 8. Kenapa seperti itu? Karena bahasa Inggris beda. Bahasa Indonesia beda. Jadi di Alkitab digital selalu pakai dalam kurung. Kalau Alkitab buku tidak. Oke, sudah? Ayat berapa saudara punya? Mazmur 34 ayat 7, 8? 8, oke. Ya, 7 atau 8. Tinggal saudara sesuaikan dengan dia punya Indonesia. Kita baca sama-sama, 2, 3. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia lalu meluputkan mereka. Ini. Dan bukan cuma malaikat Tuhan. Beberapa kelompok gereja sangat tidak suka mendengar kalau kita berdoa, Tuhan tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Atau tutup bungkus kami dengan darah Yesus Kristus yang berkuasa. Kenapa? Karena teologi mereka tidak sampai di situ. Dia bilang, aduh berdarah-darah ada orang ini ya. Dia berdoa suruh dibungkus dengan darah. Nah, karena mereka tidak sampai di situ. Jadi ada perlindungan Tuhan. Ada pagar berkeliling yang tidak dapat ditembus oleh kuasa si jahat. Sudah ditutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Apalagi? Bentengi kami dengan tembok-tembok api. Kebakaran dorang. So berlumuran darah sekarang kebakaran lagi dorang. Nah, mereka tidak sampai ke situ teologiannya, jadi tidak usah kita persoalkan. Tetapi yang jelas ada benteng perlindungan Tuhan. Dan dari apa yang kita pelajari, dan kita baca di kitab Ayub, apa itu? Tidak ada satu sebab yang beralasan untuk Ayub harus dikasih begitu. Dan itu Tuhan akui sendiri ketika pagar kedua dibuka. Nah, olehnya kita perlu memahami, kok kenapa di dalam hidup ini ada peristiwa-peristiwa yang sebenarnya tidak pantas terjadi dalam kehidupan kita kalau kita pakai itu teologi timbal balik. Saya sudah setia, saya sudah hidup suci, saya sudah taat, saya sudah kok kenapa kena ini? Nah, ini dia. Nah, sebelum lanjut, saya mau saksikan apa yang saya alami. Tahun 1972, saya masih mengelilingi negeri ini dengan tugas sebagai misionaris. Dan satu saat saya tugas di kota Manado. Ya, setelah di kota Manado, gereja GPPS masih sangat kecil. Di salah satu ruangan hotel yang diberikan pinjam untuk dipakai. Dan kemudian tidak ada pastori.
Karena pastori itu sudah ditempati oleh gembala dan istrinya. Jadi saya tidur di dalam gereja. Nah, koper saya ini saya taruh Pak Gembala bilang, taruh saja di dalam kamar sini. Jadi saya taruhlah. Jadi setiap mau ganti berarti harus masuk lagi, ambil dan lain sebagainya. Ia punya pengerja. Dan pengerja itu tidur di bahagian lain dari hotel itu. Ya, hotel ini kalau untuk sekarang mungkin kayak losmen. Ya, jangan saudara pikirkan hotel bintang 5. Ya. Nah, kemudian pengerja ini pulang kampung. Karena dia pulang kampung, kamarnya kosong. Jadi saya berpikir daripada setiap kali saya mau ganti pakaian harus menyusahkan bapak dan ibu gembala karena koper saya di dalam, maka saya pindahkan di kamar dari pengerja itu. Kemudian saya tidur dengan pengerja yang lain yang juga kita sama-sama di situ. Nah, tengah malam karena kepanasan saya keluar. Pindah ulang tidur di gereja. Ya, di bangku gereja. Nah, udah. Pagi-pagi saya bangun. Saya mau ambil ganti. Tapi koper saya sudah tidak ada. Ya, koper saya sudah tidak ada dengan seluruh isinya. Jadi saya bangunkan, rupanya waktu saya keluar tengah malam pindah ke gereja, saya tidak kunci itu kamar, atau tidak kasih bangun teman suruh kunci. Jadi setelah keliling-keliling di hotel itu cari, karena ada kamar bagian luar, kita bagian luar cari, ada di gang, itu koper ada di gang, tak buka, sudah kosong. Tidak ada apa-apa isinya. Nah, kebiasaan saya dulu, kalau tidur itu pakai kimono. Jadi, hanya satu-satunya harta yang saya miliki, kimono. Semua tidak ada. Nah ini. Jadi saudara bisa bayangkan ya, yatim piatu, belum punya penggembalaan, berarti memang misionaris seperti itu. Tidak punya harta, tidak punya siapa-siapa, sebatang kara dengan Tuhan, dalam pelayanan yang berapi-api, berkobar-kobar pelayanan, terjadi musibah. Hilang semua, tiket juga hilang, dompet hilang, uang sisa-sisa sedikit hilang, semua hilang. Nol. Yang ada apa? Kimono. Mana mau bisa hot badeng kimono? Coba saudara renungkan deh. Nah, terus apa yang dapat dimengerti dengan hal ini? Pantaskah Tuhan izinkan terjadi seperti ini? Kok tega Tuhan itu malah mengizinkan seperti ini? Padahal saya sebatang kara tidak punya siapa-siapa dan tidak punya harta benda satu titik pun. Karena kita keliling-keliling sana sini berarti tidak bisa bawa apa-apa kan? Dan dengan hati yang mengasihi Tuhan dan mendedikasikan semua seluruh hidup. Kok tega? Nah, tapi semua itu didikan Tuhan. Jadi saya tetap dari dulu saya selalu apapun peristiwa terjadi tidak pernah bertanya, tidak pernah berkomentar kenapa ini harus terjadi. Tapi saya kata apa yang Tuhan inginkan dari saya atas peristiwa ini. Koreksi diri. Kalau kepemilikan itu gampang sekali DP bocor, DP tahu secara rohani.
Jadi ketika karena saya tahu yang hilang ini material, ini materi yang hilang, maka pertama-tama yang saya harus periksa adalah hal firman Tuhan yang sesuai dengan materi dan yang bisa menghadirkan materi. Apa? Saya langsung koreksi. Jangan-jangan saya tidak bayar perpuluhan. Nah iya, karena itu kunci untuk menghadirkan materi. Dan melenyapkan materi itu kuncinya di situ. Saya periksa, apa saya berdosa ini? Pelanggaran apa? Ini tidak ada. Sekarang materi hilang. Oh, hubungannya tentang finansial. Finansial hubungannya selalu Maleaki. Saya periksa, tidak ada. Karena selalu saya sisihkan dulu baru berani pakai. Saya tidak berani dari sejak saya masih kaum muda remaja mengenal Kristus. Saya mengenal Kristus. Ini yang sangat saya hati-hati. Kenapa? Karena saya harus tahu diri saya sebatang kara. Tidak punya apa-apa dan tidak punya siapa-siapa. Tidak punya sumber finansial selain daripada Tuhan. Jadi ini yang saya langsung tahu. Oh, ini masalahnya. Tapi setelah saya renungkan, saya lakukan. Saya kembalikan milik Tuhan. Tidak ada yang cacat. Sudah mulai tangkap. Apa ini? Kalau semua beres, tapi toh ada sesuatu yang kita tidak mengerti terjadi, itu berarti kita sedang berhadapan dengan kedaulatan Tuhan. Tuhan izinkan, Martino. Jangan cuma bahot-bahot baik dengan bahasa-bahasa ini. Tapi kita mau lihat, kalau ngana so habis semua, masih mau melayani? Nah, saya dalam kondisi, jadi kalau baca nih Ayub, saya sudah alami, saya mengerti Tuhan, kimono. Saudara tahu kan kalau kimono, kalau itu kimono dilepas, yang ada cuma pakaian dalam kan. Jadi apa? Mulai nol. Mau pulang, tidak ada doi. Pokoknya nol. Tapi koper ada. Jadi aksi kalau bawa koper malah kosong. Nah, jadi kalau makanya saya katakan, ini kedaulatan Tuhan harus kita pahami. Ya, begitu juga kalau Tuhan melakukan kedaulatannya, bukan peristiwa tragis tapi berkat berlimpah. Saudara juga tak heran-heran, kok bisa ya? Pegampang. Itu juga. Ya, saudara akan berkenalan dengan itu pujian. Terpesona. Nah, itu kalimat kata terpesona cuma paksaan, muka jelek juga, jengkel, tapi dia harus menyanyi karena WL so pilih terpesona. Ada kan lagu apa yang ada kata terpesona? Membuatku terpesona, ada kan? Nah, jadi saudara tahu terpesona itu dalam DP arti, ya. Nah, itu satu kekaguman yang luar biasa. Jadi saudara, Tuhan izinkan. Jadi kalau saya misalnya satu saat setiap bertugas, pakai jas, dapatnya itu kimono. Nah ini dia. Jadi betul-betul habis. Nah, kalau misalnya saya masih punya orang untuk saya paman, ada pancuri, so ambil semua kita punya. Sudah, nanti kita transfer. Itu kan gampang. Ini mau transfer apa? Tahun 72 belum ada ATM. Nah, oke, ini contoh ya. Nah, sekarang kita lihat. Ya, kehadiran atau kedaulatan Tuhan dalam hidup orang percaya, dan kali ini dibukanya pagar yang kedua. Mari kita baca sama-sama Ayub 2, 3. Pada suatu hari, datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan.
Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana ngana? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, jangan lupa ini ayat ya. Pekerjaannya iblis apa? Ya, tapi di dalam ayat lain dia bukan cuma jalan-jalan menjelajah, mencari siapa yang dapat. Nah, dia cari target. Nah, kemudian selesai kan? Pagar pertama sudah dibuka, Ayub tetap memuji Tuhan. Firman Tuhan kepada iblis, lanjut. Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Lanjut. Nah, jadi Tuhan mengakui bahwa sebenarnya Ayub itu diperlakukan tanpa alasan. Ya, sebab kalau alasannya sangat kuat untuk tidak dijatuhi seperti itu. Lalu jawab iblis kepada Tuhan. Lanjut, kulit ganti kulit. Orang akan memberikan segala yang dipunyainya ganti nyawanya. Lanjut. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah tulang dan dagingnya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah itu ia ada dalam kuasamu. Hanya sayangkan nyawanya. Kalau kita orang so tahu karena ada di ayat. Tapi ini Ayub kasihan yang tidak tahu apa-apa percakapan yang ada di sana. Tidak tahu. Apa yang Tuhan katakan? Nah, ia dalam kuasamu. Artinya silakan. Tapi jangan nyawanya. Berarti begitu Tuhan izinkan, tidak tunggu lama-lama. Dia tidak keliling lagi, dia tidak keliling lagi untuk cari, so ada ini satu ini Tuhan so izinkan. Langsung terjadi, ya, langsung terjadi. Apa yang terjadi? Ya? Nah, langsung. Nanti kita lihat. Nah, tapi sebelum pagar ini dibuka, mari kita perhatikan dulu supaya bisa urutannya kita lihat dan mungkin kita cuma geleng-geleng kepala. Aduh, kamu main ini. Apa itu pagar pertama? Pagar pertama adalah kepemilikan. Apa itu pagar kedua? Adalah. Apa pemilikannya? 7 anak laki-laki, 3 anak perempuan, 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu berarti 1.000, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Ayub itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Ini yang hancur hilang lenyap ketika pagar pertama dibuka. Ini. Semua kepemilikannya lenyap seluruhnya. 7 anak laki-laki, 3 anak perempuan. Kita pasti paham ini. Karena kita pernah berada di daerah bencana, dan di sekitar kita ini masih banyak bencana yang sedang terjadi. Saudara-saudara kita baik di Sulbar maupun di Kalimantan maupun yang ada di Jawa dan lain sebagainya. Jadi saudara, jangankan 10 orang, satu anak saja seluar biasa kalau kita kehilangan satu. 3.000 ekor unta, 7.000 ekor kambing domba, semua habis. Kepemilikannya jadi 0. Sama yang saya katakan tadi, tapi kalau saya kasih cuma 1 koper. Isinya juga baju peku-peku. Ya. Ini Ayub. Jadi
dalam kehilangan semua, ia masih bertahan. Dan iblis tahu. Iblis tahu. Masih ada yang harus diterobos. Jadi pada saat menghadap, itulah alasannya. Coba jamah tubuh dan tulangnya, ya pasti menghujat dan mengutuki Tuhan. Tuhan bilang silakan. Ya, oke, kita lihat. Dan di dalam kepemilikan yang dia miliki, dia tidak hanya nikmati sendiri. Dia tidak hanya, bukan hanya menjadi kebanggaannya untuk pamer. Nah, tetapi apa yang ditulisnya? Ayat 29:15 berkata sama-sama, aku menjadi mata bagi orang buta dan kaki bagi orang lumpuh. Aku menjadi bapa bagi orang miskin, dan perkara orang yang tidak kukenal kuselidiki. Dia diberkati dan sudah menjadi berkat. Mari kita renungkan. Diberkati dan menjadi berkat. Jadi bukan untuk status diri, tapi menjadi berkat. Nah, di hadapan Tuhan ia berkenan, di hadapan manusia ia berkenan. Pertanyaannya, pantaskah dia mengalami seperti ini? Ini sama dengan kalimat orang-orang di luar sana yang berkata ketika datang di pemakaman, aduh kasihan, ini almarhum baik, pembaik DP orang. Terus terjadi percakapan, kenapa ya orang baik-baik cepat mati ya? Menyaut di sebelah, kalau begitu mari kita orang jahat supaya umur panjang. Ini percakapan dari orang yang tidak memahami ini. Ya, oke. Pagar kedua apa? Pagar kedua adalah fisik dan psikis. Ini yang lebih berat daripada hanya kehilangan kepemilikan. Karena kepemilikan kalau orang psikisnya dan fisiknya masih kuat, masih sehat, maka semua bisa ditemukan kembali. Makanya kalau ada daerah-daerah kerusuhan, selama tidak ada korban nyawa, maka gampang diselesaikan. Oleh karena apa? Cuma hilang harta. Ya. Tapi begitu ada terjadi nyawa yang melayang, maka akan terjadi baku balas pantun. Itu teorinya. Karena ada dendam, ada sakit hati untuk pembalasan. Nah, ini pagar kedua. Sesudah diberi izin, ayat 7, mari kita baca. Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan, lalu ditimpahnya Ayub dengan bara yang busuk dari telapak kaki sampai ke batu kepalanya, batok. Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Bisa saudara imajinasikan, renungkan? Seorang konglomerat sekarang di tanah. Apa itu bara? Bara itu adalah bisul yang bernanah dan berbau busuk. Bara di sini pakai H ya, bukan bara yang bakar ikan, bukan. Itu tidak pakai H. Ini bara pakai H. Jadi sejenis penyakit kulit yang bernanah dan berbau busuk. Dan rupanya juga gatal karena dia pakai bagaro, pakai apa? Rupanya tidak mempan. Orang bilang jangan elus-elus saja, tidak mempan. Harus pakai apa? Pica botol. Nah, beling. Mari. Terus yang mana yang mau digaruk? Sedangkan dikatakan dari telapak kaki sampai di kepala. Di sini masih bisa. Terus ini belakang siapa yang garuk? DP bini solari. So menghindar. Ini dia. Nanti kita akan temukan kenapa fisik dan psikis. Nah, ini yang lebih berat.
Iblis tahu kalau ini dilakukan dia pasti hujat Tuhan. Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi dikatakan lebih lanjut. Istrinya datang melihat model seperti ini, dan sebelum kita hakimi itu istrinya Ayub, kita mau tanya kepada istri-istri tercinta dan yang paling setia dan luar biasa kemana-mana baku kele. Itu lagi kalau semodel begini masih mau. So hitungannya cuma urus pelayanan, tidak pernah urus di rumah, pergi di sana. Masih mau berjalan? Ini tidak gampang, saudara. Ini tidak gampang. Tetapi ini yang terjadi. Coba, tidak usah jauh-jauh daripada saya bertanya. Saudara kalau mungkin, ya walaupun ada pakai jarak, coba aku tanya, masih sayang Pak kita kalau rupa dia di atas itu. Coba tanya, itu ada istri di samping kok. Tanya Jo. Ya. Kalau ini terjadi di zaman sekarang, pasti ada isolasi mandiri. Untuk siapa? Ayub. Pap, so boleh ngana bakurun di kamar Jadi saudara, kondisinya yang seperti ini, dan kita tidak perlu menghakimi istrinya Ayub, karena para istri-istri belum tentu lebih baik dari istrinya Ayub. Makanya saya katakan gereja harus memahami bahwa iman orang percaya itu ada dalam manusia lahiriah. Dan manusia lahiriah orang percaya itu memiliki iman. Jadi ini harus kita pahami. Manusia rohani, manusia lahiriah menjadi satu dan punya nama masing-masing. Kenapa? Supaya kita tidak usah menghakimi istrinya Ayub, saya mau tanya, adakah istri-istri di sini yang punya kemampuan mentalitas menerima kondisi anak 10 mati, semua harta benda habis semua, dan terakhir pai tua kurang bagarosana bagaros kayak apa? Jadi jangan kita hakim ini perempuan, istri Ayub. Itu manusia lahirianya. Tidak kuat. Jangan bilang 10 anak, 1 anak saja mati. Aduh, tanya. Apalagi, kenapa so begini Pak? Habis kita orang ini semua so habis. Ayo masuk itu, makanya istrinya bilang seperti ini. Nah, ya, apa dia bilang? Maka berkatalah istrinya kepadanya. Sama-sama. Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Ini emosional, puncak dari emosional yang sudah tidak bisa dikendalikan oleh karena hadirnya peristiwa tragis. Nah, ini kita harus paham. Ya. Supaya kita juga tidak goyah dengan seperti ini. So ancur-ancur punya ancur,
Itu istri bukan menguatkan, tapi suruh kita kutuk Tuhan dan mati langana. DP tega. Tapi apa jawab Ayub? 10. Tapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Ternyata teologianya Ayub lebih mendalam daripada istrinya. Ternyata Ayub lebih mengenal kedaulatan Allah daripada istrinya. Memang seharusnya begitu. Karena Ayub dalam kehidupan hari-hari, dia memiliki keimamatan. Dia jadi imam bagi keluarga. Nah ini, saya mau pesan kepada kaum laki-laki. Apalagi so jadi bapak, so jadi suami. Ya, harus punya pemahaman firman yang lebih mendalam. Harus. Ya. Khususnya di kalangan kita itu banyak yang lemah dalam pemahaman firman. Karena di kalangan kita umumnya ibu-ibu yang lebih gencar. Sehingga bertanya, Mam, ini apa DP arti ini? Nah, kemudian apa lagi? Bersaksi di atas. Puji Tuhan, saudara-saudara, kalau saya bisa begini, ini karena mai tua pedoa. Jadi ngana bikin apa dan? Tidak boleh begitu laki-laki. Saudara adalah imam. Bayangkan kalau pemahaman firman tentang kedaulatan Tuhan, pemahaman teologianya ini, Ayub ini tidak memahami, begitu sudah susah punya susah, hancur punya hancur, lantas dia punya istri mengeluarkan perkataan seperti itu, dia akan jawab lain, dia bilang, iya, sabar jawab, sedikit lagi kita ikut ngana. Sebetul itu ngana bilang. Ini dia. Ini beda dengan Hawa dan Adam dan Hawa. Kalau Adam dan Hawa tak balik. Adam dikasih buah dan dia ambil. Padahal dia sudah tahu. Kalau itu Kejadian pasal 3, itu sama dengan yang di film yang di mana nih? Film tayangan sinetron bersambung suami-suami. Apa? SSTI ya. Suami-suami. Ya, takut istri. Ini sekarang ditayangkan lagi. Nah ini dia. Jadi saudara, mari. Sebab kalau kita laki-laki suami, ayah, papa, ya, imam keluarga ini tidak kuat iman dan mental, jadi. Dan mungkin kita juga akan mengeritik itu menghakimi itu Ayub. So emosi pa itu, masa bamaki? Bukan bamaki. Ini kemarahan ilahi. Kemarahan ilahi dari Ayub. Kau bicara rupa orang gila ngana, ini dia. Apakah kita hanya mau menerima yang baik dari Allah dan yang tidak mau menerima yang buruk? Nah ini isinya adalah kedaulatan. Jadi saudara, inilah keberadaan. Nah sekarang, fisik itu pagar yang kedua. Fisik dan psikis, kejiwaan, mental, itu juga mengalami penghancuran. Kenapa? Sebab orang terdekat di dunia ini, bagi orang yang sudah berumah tangga itu siapa? Istri atau suami. Tidak ada yang lain. Setiap laki-laki yang sudah beristri melaksanakan panggilan tanggung jawab yang harus dia penuhi sebagai kepala keluarga, kepala rumah tangga dan kepala keluarga, dengan segala macam pergumulan, tanggung jawab, banting tulang, putar otak dan lain sebagainya, itulah yang sudah dilakukan oleh para laki-laki dalam statusnya
sebagai suami. Untuk siapa? Istri, anak-anak, untuk keluarga. Jadi ini orang yang terdekat dengan diri kita, itu dia. Dan adalah lebih hancur ketika semua lenyap, semua tidak ada. Tapi orang yang dikasihi dan ada orang yang mengasihi saudara, itu jauh lebih berarti daripada semua harta benda yang lenyap. Karena selagi masih hidup, selagi masih sehat, selagi masih kuat, selagi ada yang menopang, dukungan moral, masih bisa bangkit kembali. Makanya sering dikatakan apa? Di balik kesuksesan laki-laki ada perempuan. Tapi ini somai tua yang bikin cilaka. Ini lain punya. Sehancur-hancurnya kehilangan semua. Kalau masih ada itu maituannya Ayub, sudah percaya. Serahkan sama Tuhan. Jangan lupa Tuhan. Jangan sambil bagaro dia kasih. Jangan lupa Tuhan. Tetapkan. Ya, sudah. Atau mungkin karena dia ada di sana, garoakan di belakang. Cuma dapat tandang. Nah ini. Artinya pupus semua pengharapan di dunia. So pernah saudara alami kan? Tidak perlu. Tetapi saya bisa menyelami ini. Karena sudah pernah menikmati hilang semua. Kurang kimono. Itu harta benda. Sesudah itu mengalami dirinya sendiri. Berarti sudah tidak sehat. Sudah tidak bisa kerja. Karena ia sedang satu tubuh bernanah dan berbau. Tidak ada harapan. Kalau mental tidak kuat, psikis tidak kuat, habis. Dia punya iman masih kuat. Tetapi mental kalau sudah terganggu, apalagi mentalitasnya tidak bisa ditaklukkan kepada kehendak firman, kehendak iman, cilaka. Ditambah lebih hancur adalah karena orang yang dia kasih, orang yang paling dekat. Ini tekanan mental yang luar biasa, saudara, hopeless. Berkata seperti ini. Tetapi pemahaman kedaulatan Tuhan yang dia pahami telah menolong dia untuk tetap memiliki iman yang teguh dan mentalitas yang kuat sehingga tidak tergoyahkan. Tetap tegar, teguh, kokoh, kuat, tidak tergoyahkan. Ini dia. Apakah Ayub sekuat itu? Nah, kita lihat lebih lanjut. Ayat 11. Ya, kita selesaikan secara bertahap. Ayat 11 kita baca. Ketika ketiga sahabat Ayub mendengar kabar tentang segala malapetaka yang menimpa dia, maka datanglah mereka dari tempatnya masing-masing, yakni Elifas orang Teman, dan Bildad orang Suah, serta Sofar orang Naamah. Mereka bersepakat untuk mengucapkan belasungkawa kepadanya dan menghiburkan dia. Saudara tahu, ini Ayub sangat terkenal. Karena kekayaan, kesalehannya, sosialnya. Tapi ketika dia mengalami seperti ini, cuma 3 orang yang datang. Makanya ada kalimat yang berkata,
Mau tahu ada teman sejati? Adalah ketika ia hadir di masa sukar, di masa sulit. Kenapa 3 orang? 3 orang ini juga menunjukkan bahwa kehidupan kita kepada siapapun, mungkin kita bergaul kepada semua orang, tapi setiap orang biasa selalu ada punya namanya kawan akrab. Ya. Nah ini 3. Tujuannya apa? Sudah jelas. Menyampaikan belangsungkawa dan menghibur dia. Ini baru mau ke sana ini, baru mau sepakat. Apa? Elifas, Bildad, Sofar. Kita orang pergi ya. Kasihan itu Ayub, kita dengar dia begini. Maka pergilah. Lanjut, ketika mereka memandang dari jauh, mereka tidak mengenal dia lagi. Lalu menangislah mereka dengan suara nyaring. Mereka mengoyak jubahnya dan menaburkan debu di kepala terhadap langit. Lalu mereka duduk bersama-sama dia di tanah selama 7 hari 7 malam. Seorang pun tidak mengucapkan sepatah kata kepadanya. Karena mereka melihat bahwa sangat berat penderitaannya. Karena mereka tahu siapa itu Ayub dan sudah lihat kemewahan, kekayaan, kemuliaan yang dia miliki. Sekarang satu badan. Ini. Mari kita renungkan saudara. Mereka mau datang menghibur, tapi begitu mereka lihat takkan cimulur. Ini kata-kata apa yang harus diberikan kepadanya? 7 hari 7 malam tidak bicara. Saudara, ini tiba-tiba Tuhan ingatkan. Ketika kerusuhan di Maluku Utara, Pak Jeff ke sana dan dia berkata seperti dia bersaksi seperti ini. Saya bingung mau khotbah apa di sana. Kenapa? Aduh, luar biasa yang sudah terjadi. Dan jamaat Tuhan, umat Tuhan berkata, Tuhan tidak bisa jaga DP rumah. Bagaimana mau jaga pakai tong? Saudara pasti paham bahasa ini. Karena gereja biasanya disebut rumah Tuhan. Tapi so tabakar, so ancur, so ini. Jadi kalau Tuhan sendiri, DP rumah sendiri tidak bisa jaga, bagaimana mau jaga sama kita orang? Logis kan? Itu teologianya kan? Sampai di situ. Jadi wajib apa yang semua khotbah ini? Dorong punya keraguan kepada Tuhan, punya kuasa, penjagaan, perlindungan, tidak ada. Sebab itu rumah saja Tuhan tidak bisa jaga. Orang kasih hancur, orang kasih bak. Nah ini dia. Kalau kita tidak memahami kedaulatan Tuhan, kita akan terkejut. Astaga, karena Ayub Kain mereka sudah tidak kenal. Memang tidak kenal. Kondisi sudah seperti ini. Nah makanya saudara, saya ambil contoh, ambil kasus Ayub ini karena dari sinilah kita belajar banyak hal tentang kedaulatan. Bukan mengambil contoh ini untuk menakut-nakuti saudara, hati-hati jangan kena, jangan kena terjadi. Bukan. Di sini yang paling banyak kita pahami. Karena selama 7 hari lamanya, kemudian mampukah untuk tidak mengeluh? Serohaninya orang, sekuat-kuatnya imannya, mampukah untuk tidak mengeluh? Sedangkan iman itu ada pada manusia biasa, manusia lahiriah. Dan ketika orang mengungkapkan segala keberadaannya sebagai manusia biasa, mungkin pengeluhan dan lain sebagainya, salahkah? Bolehkah? Karena kita sering dikhotbah, kayak berhenti mengeluh, Tuhan sambar nganae, Tuhan paling benci itu mengeluh, itu bahasa mimbar. Dia lupa kalau yang dia layani ini manusia.
manusia lahiria yang punya iman. Dan imannya juga ada di manusia lahiria. Nah, ini sadisnya kita orang-orang rohani. Ini sadisnya kalau sudah jadi hamba Tuhan pendeta, seolah-olah yang dilayani bukan manusia. Saya mengatakan ini bukan mengaminkan segala kelakuan yang tidak beres dalam manusia lahiria. Bukan. Supaya justru kita bisa bimbing orang ini. Jangan baru bicara, berhenti itu mengeluh-mengeluh. Tuhan tidak suka yang anak itu. Lebih baik mengucap syukur. Aduh Tuhan, mengucap syukur apa nih bensin ini? Ini gatal sekali mengucap syukur. Atau mungkin membagaro. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah. Ini kita jangan mengajarkan iman seperti seorang seorang penghipnotis mengajar orang berhipnotis dengan kata-kata suhesti. Iman adalah iman, ya. Jadi kita perlu memahami. Dan benar, begitu lihat realita, tak kancing itu mulut. Kenapa tak kancing? Mereka semua tidak memiliki kemampuan untuk mau berbicara. Karena mereka belum alami. Tapi pada akhirnya Ayub buka suara. Nah, begitu Ayub buka suara, dorong tapancing. Masing-masing keluar DP teologia. Nah, buka suara. Oh, kasihan. Dijauhkan kiranya Tuhan. Kita pepai tuah begini. Amin. Pasal 3. Kita baca ayat 1 dan ayat 11. Kalau saudara mau nanti pulang di rumah baca semua itu pasal 3. Saya hanya ambil yang penting-penting. Mari kita baca. 2, 3. Sesudah itu Ayub membuka mulutnya dan mengutuki hari kelahirannya. Dan kalau saudara baca, mengerikan dia punya kata-kata. Terus kalau dia malah mengatakan dengan banyak kata-kata yang mengerikan, apakah kita mau salahkan Ayub? Yang tadi begitu hebat, sekarang malah bukan cuma mengeluh. Tapi di perikop Alkitab situ, perikopnya apa? Keluh kesah Ayub di pasal 3. Bukan cuma mengeluh, mengutuki hari jadinya, hari kelahirannya. Seolah-olah, kita tidak ada di dunia ini. Itu banyak, itu komplit di dalam, baca saja di rumah. Kemudian di antaranya ayat 11 berkata, 2, 3. Mengapa aku tidak mati waktu aku lahir, atau binasa waktu aku keluar dari kandungan? Jadi dia mengharapkan ini, dia punya mama mengalami gugur kandungan. Orang dulu bilang miskram. Berarti dia tidak perlu lahir kan? Atau waktu keluar dia meninggal. Sadis tidak. Ini kalimat keluar dari Ayub seorang saleh. Tapi di sini kita belajar bahwa kalau kita faktor manusia lahiria ini tidak bisa ditaklukkan terus-menerus dan secara kontinu di dalam kepada kehendak Allah yang ada dalam iman kita, bagaimanapun juga faktor manusia ini pada akhirnya mulai bereaksi. Kalau tadi istrinya duluan, sekarang dia duluan. Dan inilah kondisinya. Bagaimana selanjutnya? Kita tunggu minggu depan. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Amin. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu.
masuk dalam rencanamu Bapa. Haleluya. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam Amin. ku kan teguh bersamamu Tuhan. Jadikanku rencanamu Amin. Untuk kemuliaan-Mu. untuk memuliakanmu, Untuk kemuliaan. untuk memuliakanmu. Mari Roh Kudus terus menuntun, menolong kami untuk kami terus dapat mengiring Tuhan dengan tetap tekun, setia, tegar, teguh, tidak tergoyahkan sampai akhir kehidupan kami Tuhan. Terima kasih kami boleh belajar dari kebenaran firman. Biar kami semakin memahami kedaulatan-Mu dan mengembalikan kedaulatan Tuhan yang sudah kami rampas, sudah kami lecehkan, sudah kami singkirkan. Agar supaya kemuliaan, kehormatan, keagungan Tuhan di atas segala-galanya. Sehingga kami boleh hidup senantiasa melakukan ketaatan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati seluruh jemaat Tuhan yang sudah hadir. Apa yang menjadi pergumulan mereka Tuhan, campur tangan, buka jalan Tuhan mengadakan. Berkati setiap pribadi, rumah tangga, keluarga, usaha, pekerjaan, pelayanan, pertumbuhan rohani, semuanya diberkati Tuhan. Buatlah berhasil segala yang mereka kerjakan. Terima kasih Bapa di sorga. Mohon pertolongan, perlindungan-Mu dari segala yang jahat apapun bentuknya atas jemaat-Mu Tuhan. Daripada segala kuasa si jahat iblis apapun bentuk, dalam nama Tuhan Yesus kami katakan hancurkan semuanya. Dan juga segala ancaman virus corona kami katakan hancurkan semuanya. Pertolongan, perlindungan-Mu atas kami semua. Dan tidak ada satupun yang dapat menembus, dan biar semua terpelihara. Berikan juga roh hikmat, akal budi bagi kami, agar kami bijaksana menjalani hidup kami dengan mentaati protokol kesehatan yang sudah ditetapkan. Supaya kami tidak hidup mencobai Tuhan, tetapi kami hidup untuk menjadi saksi bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Engkau memberkati Bapak Presiden dan Wakil dan seluruh aparat pemerintahan tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kelurahan, kecamatan, kelurahan, dan semua desa dan dusun-dusun. Semua aparat beri roh hikmat, akal budi, terutama dalam situasi kondisi pandemi ini Tuhan, supaya mereka dengan bijaksana dapat melaksanakan tugas mereka dengan penuh tanggung jawab di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak. Memberkati para medis dan tenaga medis yang sedang menangani akan pandemi ini, supaya Tuhan lindungi mereka. Memberkati dan memberikan roh hikmat, akal budi Tuhan untuk para ilmuwan, untuk supaya mereka semakin diperkaya dengan hikmat Allah, sehingga banyak hal yang mereka dapat lakukan untuk mengatasi segala situasi kondisi yang ada. Terima kasih Bapak, terpujilah nama-Mu. Berkati aparat keamanan, TNI, Polri, semuanya yang telah mendedikasikan diri mereka untuk menjalani atau menjaga negeri kami, semuanya Tuhan lindungi. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah nama Tuhan. Sementara kami akan pulang, Tuhan kirimkan pasukan malaikat-Mu mengawali kami, tutup bungsum kuasa darah-Mu, pagari dengan tembok-tembok api-Mu, kami semua tiba selamat sejahtera dengan kurang satu apapun di rumah kami masing-masing. Terima kasih untuk tempat kami boleh beribadah. Berkati keluarga hamba-Mu di sini yang sudah memberikan kami kesempatan untuk kami boleh pakai untuk beribadah kepada Tuhan. Memberkati juga kelanjutan yang sudah pembangunan gereja yang sedang dimulai kembali. Tuhan tolong agar semuanya dapat terlaksana seturut kehendak-Mu dan campur tangan Tuhan. Terima kasih Bapak.
Kami mengucap syukur dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya berkat damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian, dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh yang Kudus menyertai kita dan membuat kita hidup bijaksana sehingga berhasil segala yang kita kerjakan sampai berkelimpahan dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin.